seseorang yang di lockdown, berdasarkan risetnya, secara mental akan memiliki emosi negatif yang sama seperti seseorang di penjara. Mental breakdown. Caranya gimana? Olahraga, kegiatan fisik. Ya. Sebenarnya gini ya Pak ya, training yang banyak diberikan misalnya, kalau memang terlalu banyak itu kan otak pasti hektik Pak. Apalagi pada saat seseorang kan dari kantor Pak, diwajibkan harus ngikut. Semakin kita menerima informasi-informasi, sebagus apapun informasi itu, tetapi pada saat kita berada dalam losing state Pak, dalam kondisi yang kayaknya, aduh, gue capek banget nih, mau sebagus apapun si motivatornya ngasih motivasi tetap nggak bisa terima. Bagaimana solusinya menurut Bapak? Selalu minta bawah sadar saya. Misalnya saya ke Portugal, saya tanya, oke, confirm. Ya. Oke, help me. Bawah sadar saya menggiring ke kemana. Jadi saya sering melatih diri bawah sadar saya. Dan saya sangat percaya. Kalau saya keluar negeri pun, saya tidak pernah memesan hotel dari Jakarta. Iya. Karena saya tahu bahwa sadar saya akan menunjukkan ada hotel di sana. Kan keren. Ya kita mungkin orang awam yang nggak ngerti itu nyebutnya insting, bener gak Pak? Sixth sense dan lain-lain ya. Sixth sense, insting, yang penting disadari dan dilatih sehingga menjadi skill yang membuat hidup ini lebih mudah. Skillnya apa? Membantu kita untuk self coaching itu. Ya. Nah, jadi bisa membantu kita untuk kemudahan dalam banyak hal. Mengutilisasi unconscious mind kita untuk mengakses resources sumber daya yang ada. Nah, itu yang disebut self coaching. Kemampuan membimbing diri sendiri. Ya. Bapak Ibu, boleh saya minta responnya sekali lagi untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Krisnamurti. 17 tahun beliau berkecimpung dalam dunia ngobrak-ngabrik mindset dengan bahasa yang sangat sederhana. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan sahabat pembelajar yang hadir pada malam hari ini bisa mengerti apa yang beliau sampaikan. Karena salah satu yang saya kagumin dari seorang Krisnamurti, beliau ini tuh jiwa untuk mengedukasinya tuh luar biasa sekali loh Bapak Ibu. Jadi saya rasa beliau sangat pantas untuk kita berikan dulu applause ya Bapak Ibu ya, dan jempol. Boleh ketikkan jempolnya dulu di sini sambil dapat lagu dari Pak Krisna. Thank you teman-teman. Tuh, meskipun kami nggak bisa lihat Bapak dan Ibu, kalau Anda bergembira, Anda boleh relax, goyang-goyangkan badan ya, karena kita belajar itu memang harus gembira. Iya, itu dia. Tuh, jadi kalau nggak goyang-goyang nggak apa-apa. Saya sering live di Facebook dan anak-anak pakai lagu ini sebelum sampai di sekolah. Macet pun jadi seru. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi Pak yang bagus dari Pak Herman. Apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kekuatan pikiran kita dalam mencapai impian? Nggak perlu ditingkatkan, karena pikiran kita memang hebat banget. Tidak perlu ditingkatkan, dilatih aja untuk mendengarkan suara ini. Oke, jadi memang kekuatan pikiran kita luar biasa. Dari Ibu Katija Yohana, saya juga ada kemampuan firasat kuat. Mau belajar lebih lanjut, saya takut. Gimana ya? Wah, mau belajar lebih lanjut, takut. Karena tidak memahami pengetahuannya, tidak tahu bahwa ini resource, bahwa ini soft skill. Saya misalnya ingin connect sama seseorang, saya bilang, boleh nggak saya pinjem CCTV kamu? Maksudnya apa? Oke, kita latihan. Dia pinjam, maka saya bisa ceritain, hari ini pagi kamu ngapain dan sebagainya. Bukan karena saya mempunyai kemampuan seperti dukun, sebetulnya unconscious connect. Oke, dia off, hilang semua filenya. Kami latihan, macam-macam lah untuk latihan, apa namanya itu, untuk berbagai macam kemampuan tadi. Nah, untuk apa? Supaya hidup lebih mudah. Percaya total. Bahwa sadar saya bilang, oke, drop motivator, saya drop. Sterilize your mind, saya sterilize. Oke, buat ini. Di 2 bulan ini asiknya luar biasa. Saya bulan lalu ngobrol sama Pak Istoto. Pak Istoto menyebutkan mengenai pentingnya ketahanan pangan. Hanya ngobrol biasa. Tetapi satu kata ini menginspirasi saya untuk beli media tanam, untuk beli bibit dan sebagainya. Sudah sebulan lebih kami
menggunakan sudut-sudut ruangan yang kosong untuk bercocok tanam, jadi petani. Luar biasa pengalaman selama sebulan ini. Anak-anak ikut nyiram, ikut tanam ini. Saya pikir, oh astaga, bawah sadar saya sudah tahu apa yang terjadi sebelum saya melakukannya. Tapi saya percaya total. Dan anak saya belajar mengenai kehidupan. Contoh yang paling sederhana, saya bilang ke anak saya, oke, kamu ingat bahwa tidak semua bibit akan tumbuh, dia bilang. Lalu kalau bagaimana untuk lebih banyak? Dia bilang tanam bibit aja apalagi lebih banyak. Sesederhana itu, dia akan bawa value ini nilai dalam kehidupan dia. Ya, dia belajar langsung dari praktek ya Pak. Kembali lagi Bapak dan Ibu, saya dan Pak Krisna mau tegaskan dulu bahwa sesi ini kami berikan memang murni adalah kita mau berbagi knowledge ya. Jadi saya tahu banget, tadi saya sampaikan bahwa Pak Krisna adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau seorang edukator mindset dan beliau benar-benar sangat tulus sekali untuk memberikan pengetahuan beliau. Jadi saya bisa berbagi hal-hal simple yang saya lakukan. Oh Awi Coffee, saya tadi bawa berita kakaknya Awi yang di Batam, almarhum ya. Awi, thank you udah join. Awi Coffee itu dari bukan Medan. Awi itu tinggalnya di mana? Wi tinggalnya kota kecil yang enak banget, restoran nasi padangnya itu. Oke. Memang saya mempunyai misi men-training orang untuk menguasai NLP dan sebagainya. Simple. Saat ini minta tolong bawah sadar Anda untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi dengan keadaan corona ini, sehingga tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu sampai berlebih. Nah, John Winner bilang gini, no one, tidak satu orang pun yang bisa mempredik apa yang akan terjadi ke depannya dengan virus ini. No one can predict, but you can predict your response. Oke, itu bahasa umumnya. Tapi kami sudah tahu respon yang kami pilih, karena respon dari unconscious kami dari para murid itu mengartikannya berbeda dengan yang orang lain baca. Kami tahu bahwa respon yang kami akan pilih karena dari bawah sadar kami yang menunjukkan ini loh. Sehingga bisa lebih tenang ya Pak ya menghadapi lockdown ini, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap kondisi yang tidak bisa kita kontrol ya Pak. Iya, jadi misalnya saya tahu bahwa keadaan saat ini pasti, keadaan yang pasti. Untuk ketidakpastian, apa yang saya melakukan bahwa 95% terkena COVID-19 adalah orang menengah ke atas secara ekonomi. Jadi persoalan paling besar orang kaya secara ekonomi mengganggu level bawah karena virus ini dibawa terbang-terbang gitu kan. Yang bisa beli tiket pesawat terbang ya orang-orang yang kaya secara ekonomi. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Juli Xiangqing ya. Pak, apakah suara alam bawah sadar itu hanya satu saja atau bisa banyak? Oke, kalau yang saya alami hanya satu. Oke, kita scroll dulu. Oh, ini ada Pak Rusli. Oh tuh, Pak Ongkyo Janto mengkonfirm katanya hanya satu. Hanya satu ya, Pak Ongkyo Janto. Thank you Pak Ongkyo, ini juga salah seorang trainer yang luar biasa ya. Jadi tadi beliau memberikan beberapa insight juga mengenai coaching dan training. Pak Budiansa bilang begini, Pak, saya tuh masih bingung. Pegangan dulu Pak, sudah. Unconscious mind yang berbicara atau hanya sekedar kemauan Pak? Wah ini Pak Budiansa kayaknya perlu lakukan sterilized mind Pak, karena beliau tadi paling banyak bertanya Pak. Kemauan personalnya dimatikan ya, dimatikan, di-off-kan. Oke. Saya punya intensi ini. Tolong self coaching, saya melakukan self coaching, lead me. Saya suka bilang pimpin saya. Sudah, saya ikutin. Unconscious saya yang ngasih signal. Oke. Contoh ya, di Amerika kami pernah mau pulang ke Indonesia, teman saya sudah ngambil hotel tertentu. Kami naik bus. Naik bus, nggak tahu mesti stop di mana. Jadi saya bilang unconscious, give me signal kalau sudah deket-deket sampai hotel ini. Oke, yes. Udah tunggu aja. Selama nunggu diem, saya nggak sibuk ngobrol, nggak.
Ya, auto ada signal, duit, oke, saya tanya lagi, stop di sini, yes, saya turun. Teman saya stres, dari mana kamu tahu kita stop di sini? Saya bilang, saya tadi ke bawah sadar saya, tanya aja kayak kawan. Iya. Kami turun, hotel di depan kami. Saya nggak ada Persis orang bisa dalam begitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Budiansah bahwa kalau sekedar kemauan tadi Pak Krisna sudah sarankan matikan dulu kemauannya, hilangkan dulu. kasih Jadi, intensinya aja, kasih Iya. intensinya aja ya. Baik, mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih penjelasannya Coach Krisna tadi Ibu Khadijah sudah terjawab. Lalu Awi Kafi tadi Pak Istoto, apakah secara online seseorang berlatih self talk? Pak Krisna saat ini hanya ada di grup WA Keep Calm Indonesia. Di sana Ya. setiap hari belajar self talk secara online. Oh iya, saya ada di grup ini ya Pak ya. Ya, boleh gabung aja. Ya. Siap. Jadi Pak Ruslinda Ginting boleh join grupnya. Nah, beda sugesti dan afirmasi gimana Pak? Mana yang lebih optimal? Jadi antara sugesti dan afirmasi itu apa bedanya? Terserah kebutuhan. Sugesti memasukkan sebuah kalimat, ya. Sugesti bisa self suggestion, saya melakukannya sendiri. Yang mensugesti, meyakinkan sesuatu. Afirmasi bisa sebuah value. Jadi misalnya orang tua kita ngomong kali-kali menjadi sugesti. Sehingga pada saat orang tua kita nggak ngomong, kita ngomong sendiri kalimatnya. Iya. Ya, afirmasi membuat pernyataan sesuatu. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Mengaffirm. Berulang-ulang ya Pak diucapkan, pengucapan. Diulang-ulang. Semua konsep itu diulang-ulang. Semua konsep itu diulang-ulang. Tujuannya dari conscious mind diulang-ulang masuk ke unconscious mind. Mana yang lebih optimal? Kontekstual. Oke. Kontekstual. Kalau optimalnya, cocok yang ini ada cara seperti yang lain dan sebagainya, kontekstual aja. Demikian. Saya mau merimain untuk Bapak Ibu dan teman-teman, ini memang pertanyaannya masih ada yang masuk, tetapi waktu kita sudah hampir selesai, jadi saya akan mengakhiri sebelum detik-detik terakhir, karena di sesi pertama saya nggak bisa save karena itu mendadak hang Pak, karena keluarnya itu tidak sempurna. Jadi kita punya waktu cuma 1 menit, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, ini tadi saya sudah screenshot, jadi nanti kita nggak akan bisa jawab di sesi ini Ibu Suhartiningsih, namun saya akan usahakan Bapak Ibu Anda mungkin bisa memberikan komplimen kepada Pak Krisnamurti, memberikan applause kepada beliau, tanda jempol Anda 2 atau 3 atau 30 biji juga boleh, karena sudah menyampaikan begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow account-nya Pak Krisnamurti, silakan Anda ikut @andahebat. Lalu di account saya @IamSusiyang, kita akan memberikan informasi-informasi yang kami yakin bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Jadi self coaching itu sebuah kemampuan bagaimana kita bisa mengakses, berkomunikasi dengan resource, dengan sumber daya yang terhebat, yang terluas yang dimiliki oleh seorang manusia. Memang luar biasa. Misalnya saya melakukan sesuatu, saya hanya perlu beritahu ke bawah sadar saya intensinya. Jadi misalnya saya hanya perlu punya intensi tertentu. Jadi sekali lagi, tujuan kita melakukan self coaching itu, nah, saya nanya, saya yang jawab. Oke. Tapi sekali lagi yang menjawab bukan si conscious mind kita, unconscious mind kita, sangat powerful. Sangat powerful.